Mesir Karbala, memerah darah syuhada, kelukan. Tuhan yang belajar dari pengalaman, sebuah kisah absurd dari negeri Syiah. Wahai para pemirsa dunia Islam, yang budiman yang dianugerahi akal dan basirah, persiapkan diri Anda untuk sebuah kisah yang melampaui batas nalar, bahkan melampaui batas-batas toleransi akidah Islam yang paling dasar sekalipun. Ini bukan fiksi ilmiah, bukan pula drama komedi absurd, melainkan sebuah keyakinan yang dianut oleh sebagian saudara kita dari Syiah, yang sungguh membuat dahi kita berkerut dalam keheranan. Mari kita selami keyakinan pertama mereka yang sungguh memukau ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala sesuatu, Zat yang Maha Mengetahui, ternyata menurut mereka tidak mengetahui rincian juz'iyat sebelum sesuatu itu terjadi. Lah, bagaimana bisa? Seolah-olah ada sebuah kebaruan informasi baginya, atau yang mereka sebut dengan konsep al-bada, yakni Allah Jalla wa'ala baru mengetahui setelah sesuatu itu benar-benar terwujud di alam nyata. Bayangkan saja, kita sebagai manusia yang lemah ini tahu bahwa perencana terbaik selalu memikirkan setiap detail sebelum bertindak. Seorang arsitek tahu persis denah bangunan sebelum dibangun. Seorang penulis tahu alur cerita sebelum menuliskannya. Lantas bagaimana mungkin Sang Pencipta alam semesta yang mengatur setiap tetes hujan, setiap helaan napas, setiap detak jantung, baru tahu setelah semuanya terjadi? Ini sungguh pemikiran yang maaf, jauh dari kemuliaan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Sebuah bantahan dari sumber cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan Tuhan yang belajar dari pengalaman ini bukan hanya menggelitik, tetapi juga merupakan sebuah penolakan telak terhadap seluruh esensi Al-Quran, dari awal hingga akhir, dan juga terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita hadirkan beberapa dalil yang menjadi pedang kebenaran untuk menghantam kebatilan ini. Kemahatauan Allah, ilmu azali dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, dan Al-Khabir, yang maha mengenal. Ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi baginya, tidak ada yang luput dari pengetahuannya, bahkan lintasan hati dan bisikan jiwa pun Dia ketahui. Quran Surah Toha ayat 7. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia, Allah, mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa Allah mengetahui yang sir, rahasia, dan yang akhfa, lebih tersembunyi dari rahasia. Bagaimana mungkin Zat yang mengetahui bisikan hati dan hal yang paling tersembunyi tidak mengetahui rincian kejadian sebelum ia terjadi? Ini adalah kontradiksi yang sangat nyata. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini bagai palu godam yang menghantam konsep al-bada mereka. Segala sesuatu, bahkan sehelai daun yang gugur atau sebutir biji di kegelapan bumi, telah diketahui dan tercatat oleh Allah sebelum terjadi. Quran Surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Bagaimana bisa Allah memerintahkan kun, jadilah, dan ia terjadi jika Dia sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi? Kehendak Allah, irada, selalu beriringan dengan ilmunya yang sempurna. Konsekuensi kekufuran, meyakini bahwa Allah baru mengetahui setelah terjadinya sesuatu, adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan secara qat'i, pasti, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bukan sekadar kesalahan tafsir, tetapi sudah memasuki ranah kekufuran karena merendahkan dan menafikan salah satu sifat fundamental ketuhanan. Seorang muslim wajib mengimani bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna, azali dan abadi, yang meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang gaib.
Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahwa mengingkari sifat ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu adalah kekafiran. Ini adalah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk yang terbatas pengetahuannya. Kesempurnaan agama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid yang murni, yaitu mengesahkan Allah dalam rububiyah, ketuhanan dalam penciptaan, pengaturan, dan penguasaan, uluhiyah, ketuhanan dalam peribadatan, dan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Membatasi ilmu Allah adalah merusak tauhid asma wa sifat. Jadi, wahai para pencari kebenaran, setelah kita menyingkap tirai ilmu dari keyakinan ini dan membandingkannya dengan cahaya Al-Quran serta Sunnah, jelaslah bahwa gagasan Tuhan yang belajar dari pengalaman ini hanyalah sebuah cerita absurd yang sungguh tidak pantas dilekatkan pada Allah Azza wa Jalla. Sungguh, Maha Suci Allah dari segala kekurangan dan cacat yang mereka nisbatkan kepadanya. Semoga kita senantiasa dibimbing di atas akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengimani Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, tanpa takwil, tashbih, ta'til, apalagi tahrif yang merusak. Demikian sekilas tentang kesesatan akidah Syiah yang pertama. Dan di akhir video kami persembahkan cuplikan pembahasan tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Syiah oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah. Terima kasih bagi Anda yang setia menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar yang lain juga tahu betapa bahayanya akidah yang sesat ini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Syiah yang mencaci maki sebagian sahabat? Apakah kita boleh mengkafirkannya, atau kita hanya boleh mengkafirkannya setelah mereka dinasehati atau ditegakkan hujjah terhadap mereka? Ikhwan yang mulia, tadi telah saya jelaskan bahwa orang yang mencaci maki para sahabat ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama mencaci maki seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Selebihnya adalah para sahabat mereka katakan kufur. Hukum orang yang seperti ini, para ulama ijma bahwa mereka adalah kafir. Tentunya setelah diberitahukan, dinasehati kalau orang per orang. Yani para ulama mengatakan kafir secara umum, tidak menentukan orang per orangnya. Siapa yang mencaci maki atau bahkan mengkafirkan dan memurtadkan, mengatakan bahwa para sahabat itu kafir atau murtad, seluruhnya kecuali hanya beberapa orang sahabat, maka dia atau mereka kafir hukumnya. Kenapa? Tadi telah saya jelaskan, karena mereka dengan terang-terangan telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang banyak memuji dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga mendustakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Subscribe.